Petualangan gue hari ini dari Kuala Lumpur naik bus ke Genting Highland di daerah utaranya Kuala Lumpur. Bus dari Kuala Lumpur ke Genting Highland ini butuh waktu 1 jaman lah ya. Itu ada 3 spot dari Kuala Lumpur. Pertama dari Pudu Center. Pudu Central itu berada dekat Chinatown. Yang kedua ke KL Central, itu daerah pusat dari transportasi ya, atau ke terminal bus BTS atau TBS kalau nggak salah, yang berada di pusat naik bus antar kota maupun bus antar provinsi yang berada di Kuala Lumpur. Sesampainya kita di Genting Highland Cable Car, itu langsung ya diturunkan oleh bus kita itu di depan pintu Cable Car untuk pergi ke Genting Highland yang langsung ke kasinonya itu, hotel-hotel dan kasino yang berada di puncaknya itu. Sedangkan di pertengahnya itu ada pagoda gitu ya. Tapi nanti gue akan cerita ya. Oh ya, kalian bisa loh pesan busnya itu dari onlinean, jangan sampai on the spot ya, takutnya kapasitas kursinya habis. Tapi ada setiap 1 jam sekali kalau nggak salah di 3 spot itu. Bisa pesan online cuma 10 ringgit alias 37.000 saja. Jadi pulang pergi sekitar 70 ribuan lah ya. Dan untuk kabel cardnya bisa langsung di spot itu di vending mesin. Kalian bisa bayar pakai kartu, bisa cash, gue lupa, tapi gue bayarnya pakai kartu ya. Hanya dengan 10 ringgit alias 20 ringgit pulang pergi itu bisa dengan siklus 1 bulan kalau nggak salah ya. Jadi langsung beli tiket di vending machine, pulang pergi itu harganya cuma 19 atau 20 ringgit atau alias 70.000. Kalian menurut gue sangat dipuaskan dengan cable card yang sangat-sangat panjang ya. Menurut gue cukup panjang dengan harga yang sangat murah. Jadi Genting Highland kalau kalian ingin coba cable card itu adalah tujuan utama di Asia ini, karena biasanya sih mahal ya. Kalau untuk cable card di Hong Kong itu 180.000 atau berapa, tapi itu sangat panjang ya. Tapi 180 ribuan, kalau ini cuma 37 ribuan saja. Ini bukan pertama kalinya gue naik cable car. Yang pertama itu kalau nggak salah di Singapura, kedua di Singapura apa di Georgia ya. Itu antara 2 itu. Habis itu di Jepang, dan sekarang ini di Kuala Lumpur atau alias di Malaysia. Gue sangat takjub ya dengan pemandangan alamnya juga, dan gue sangat nyaman karena kita bisa pilih juga untuk private. Karena gue sama teman gue, jadi satu des itu sebenarnya bisa private, tapi juga harus pintar-pintar kita lah ya kalau mengambil private cable cardnya itu sesuai dengan kepintaran kita masing-masing.
Tadi tapi gue bilang ada tapi kan tadi, kenapa ke Genting Highland itu gue ternyata di pertengahan perjalanan kabel car itu berkabut full 100% kabut dengan daya pandang paling 5-10 meter saja. Jadi gue nggak bisa ngelihat pagoda ataupun pemandangan-pemandangan di sepanjang jalan dari pertengahan ke atas, karena dari pertengahan ke atas itu adalah spot-spot yang sangat penting karena ada berbagai tempat tujuan wisata yang mestinya bisa didatangin. Dan sialnya hari ini itu adalah full kabut dan juga mungkin ada gerimisnya juga. Sangat-sangat dingin di area ini, seperti gue berada di daerah Jepang lagi musim dingin. Itu super dingin, gue menggigil karena cuma punya satu jaket saja. Tambah sialnya lagi dalam perjalanan gue ke Genting Highland ini, gue berencana untuk stay di hotel yang berada 1 km dari perberhentian terakhir kabel car ya. Itu hotelnya namanya gue lupa deh apa gitu, tapi hotelnya cukup mewah dan bagus dan harganya murah, cuma 300-400 ribuan saja dengan view dan swimming poolnya yang sangat mewah menurut gue. Tapi karena kabut itu terjadilah longsor juga, akhirnya gue nggak bisa mengakses hotel dan hanya bisa kembali ke Kuala Lumpur. Keesokan harinya yang mana harusnya gue tidur nyenyak dan indah di Genting Highland, gue tidak begitu bisa tidur dan akhirnya bangun cukup pagi. Kalau di waktu Indonesia itu sekitar jam 4, di sini itu sekitar jam 5. Dan gue pergilah olahraga pagi ya, gue keliling jalan-jalan santai dan lari-lari pagi itu ke spot-spot yang menurut gue cukup menarik. Gue nggak tahu cukup menarik karena gue belum pernah lewat sini, akhirnya gue pergilah ke area ini. Tapi di area ini menurut gue cukup aman dan gue cukup enjoy dengan perjalanan olahraga pagi gue, dan gue akan melakukannya lagi di setiap perjalanan gue di pagi hari. Itu sangat sejuk, sangat nyaman, dan sangat indah juga. Tadi itu gue berada di Stadion Merdeka. Jadi gue itu dari Bukit Bintang Pudu itu gue berlari pagi ke Stadion Merdeka dan gue lanjut ke Dataran Merdeka. Itu sebenarnya tidak jauh ya, tapi cukup mengesankan dan cukup nyaman gue melakukan perjalanan pagi ini karena pagi itu adem dan kalau siang hari itu sangat panas ya. Jadi gue rekomendasikan ke kalian bangun subuh, habis sholat subuh kalian pergilah olahraga pagi sambil mencari breakfast atau sarapan pagi juga boleh, dan kembali lagi ke hotel antara jam 10 atau jam 11. Di siang bolong kalian bisa istirahat karena panas terik, dan di sore kalian keluar lagi. Itu tips dari gue kalau kalian liburan ke negara yang super panas dan tropis ini. SICCI pengarahan benar ini untuk Anda. 5, 4, 3, 2, 1. Saya melepaskan untuk acara yang berikan platform teater dari pada Kuala Lumpur Islanda hingga International Promotion Industri ada berada untuk acara. Silakan anda seperti. Ternyata di Dataran Merdeka ini juga lagi ada event deh, Car Free Day.
dan juga acara lari maratonnya warga Kuala Lumpur hari ini, dan juga banyak tuh kayak ada kereta kencana begini yang sangat indah, dan mungkin event-event lainnya.